Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya Bun. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Suratina Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena di pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru, acara kita hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Margareta Susanti Sarjana Pendidikan, dan yang terakhir penutup. Agar terlaksana dengan lancar acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan ummul kitab. Kita membaca Al-Fatihah. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Herman Sujiono, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Herman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu yang menganut agama selain Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang menganut agama Islam, akan saya pimpin doa. Ilahidina ya salat Rasulullah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa pahlawan bangsa kami yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih, sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kami kesabaran dan keikhlasan. Ya Allah yang Maha Pemurah, berilah kesehatan kepada kami, petunjuk serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami bisa berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, serta selamatkanlah kami dari bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanyalah kepadamu kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa permohonan hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Kerai itu kepada Ibu Suratina Sepeda. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati dan kepada Ibu Margareta Susanti selaku pelaksana kegiatan pada hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberi rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Margareta Susanti, yaitu aksi nyata budaya positif yang insya Allah nanti akan dipaparkan dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah untuk sekolahan kita pada saat ini ada yang sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu Ibu Margareta Susanti angkatan 8. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini sekolahan kita bisa lebih baik lagi, bisa menggerakkan teman-teman, bisa menjadi contoh dari teman-teman kita semua, kemudian menggerakkan untuk pembelajaran di sekolahan kita, baik kelas yang diajar oleh Ibu Margareta Susanti maupun kelas-kelas yang lain. Saya mohon dengan Ibu Margareta Susanti nanti sebagai contoh, sebagai teladan dari teman-teman, dan saya sebagai kepala sekolah tetap mendukung, memberi semangat, selalu mendorong kepada Ibu Margareta Susanti, guru penggerak angkatan 8, mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, sukses sampai dengan akhir dan bisa melaksanakan untuk kelanjutannya, untuk kemajuan SD, khususnya SDN 1 Gedung Karya Jitu, umumnya untuk semua pendidik dan anak didik di wilayah Indonesia. Yang berikutnya perlu Bapak Ibu ikuti, terutama bagi Bapak Ibu yang di umurnya di bawah 50 tahun. Ini masih ada pendaftaran guru penggerak angkatan 10. Tolong kepada Bapak Ibu untuk yang usianya di bawah 50 untuk bisa mengikuti pendaftaran calon guru penggerak. Tetapi untuk Bapak Ibu yang usianya sudah di atas
ini ada kesempatan untuk menjadi mendaftar sebagai pengajar praktik yang insya Allah tidak kalah pentingnya dengan guru penggerak. Jadi tolong kepada Bapak Ibu semuanya, jangan kita berkecil hati, jangan kita merasa nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau belajar, dan belajar. Tapi walaupun kita pinter, kalau kita itu tidak mau belajar, tidak mau menyalurkan, insya Allah ilmu itu juga tidak bermanfaat. Jadi kepada Ibu Margareta Susanti, tolong ilmu yang sudah Ibu dapat selalu kembangkan, kasihkan, ajak teman-teman. Di sini Ibu sebagai guru pendobrak, guru penggerak, menggerakkan teman-teman khususnya yang ada di SDN 1 Gedung Karya Jitu. Semangat Bapak Ibu? Semangat? Ya. Siap untuk diajak maju? Siap. Alhamdulillah. Tolong untuk Ibu Margareta Susanti, terus ajak teman-teman kita, tolong didampingi. Dan untuk Ibu Margareta Susanti, sekali lagi mudah-mudahan sukses sampai dengan terakhir nanti. Mungkin dari saya cukup sekian. Tetap semangat, maju terus untuk Bu Margareta Susanti dan teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan selamat, dan selamat. Karena untuk di Rawajitu Selatan Angkatan 8 baru yang pertama. Mudah-mudahan di Angkatan 10 nanti ada yang menyusul. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Ibu Suratina Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Terima kasih yang kepada Ibu yang telah memberikan semangat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak dan bisa lulus pada saat ujian nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Margareta Susanti, Sarjana Pendidikan, yang akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Kepada Ibu Margareta Susanti, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Suratina selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu. Patutlah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan hadir dalam kegiatan aksi nyata saya. Ini sebagai tugas saya setelah menyelesaikan modul 1. Jadi di pendidikan calon guru penggerak itu saya sudah selesai modul 1, jadi saya harus melaksanakan aksi nyata. Di sini modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya dan Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya bukan menggurui, tetapi kita mari bersama-sama kita belajar demi kemajuan untuk sekolah kita. Dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini, kemarin kebetulan di Rawajitu Selatan saya sendiri. Jadi saya juga memotivasi, mendukung kawan-kawan semua
Mari bersama-sama kita mendaftar di angkatan yang ke-10 ini. Teman kita banyak, jadi supaya lebih maju lagi, Bapak Ibu Dewan Guru bisa mendaftar, sudah dibuka sejak tanggal 17 Juli. Nanti kita bareng-bareng bantu untuk pendaftaran di pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-10. Yang akan saya sampaikan di sini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dan khususnya pada penerapan keyakinan kelas di sekolah kita. Di sini ada pertanyaan pemantik antara setuju dan tidak setuju. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru semua untuk berdiskusi. Yang pertama itu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Yang poin 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Jadi yang nomor 1 tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Yang nomor 2, memberi hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin? Setuju. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Juga setuju. Ya. Kita simpan dulu pendapat Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu Bu Eva. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terpikirkan dalam benak Bapak Ibu semua? Berkaitan dengan kata disiplin. Peraturan ya, berkaitan dengan peraturan, dengan tata tertib, kepatuhan, itu yang ada di benak kita ketika kita berbicara tentang disiplin. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul Bapak Ibu? Ya. Contohnya siswa terlambat kan tidak disiplin, kita beri hukuman, begitu ya? Ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif yang paling akhir. Dan bahkan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tidak ada kita menggunakan kata hukuman dalam penerapan disiplin. Makna disiplin. Makna disiplin itu banyak sekali Bapak Ibu. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Bapak Ibu semua sudah paham dari berbagai sumber dan informasi. Kalau yang saya ambil di sini dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Itu yang dituangkan oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan tentang apa yang ingin mereka hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Seperti kita biasanya membuat peraturan yang harus dilaksanakan, harus dipatuhi. Itu biasanya yang terjadi di sekolah kita untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Bukan dengan apa yang kita hargai. Bukan yang berasal timbul dari kesadaran diri atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kembali ke makna disiplin ke atas tadi yang ada pertanyaan pemantik. Setelah pemaparan sekelumit tadi tentang disiplin positif, kita kembali ke pertanyaan tadi. Permenungan kembali Bapak Ibu, apakah masih tetap dengan jawaban atau pendapat yang awal tadi atau ada yang ingin digeser? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Bimbang. Nah, ya. Setelah mendengar ada sedikit paparan menjadi bimbang.
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Pada dasarnya, apapun bentuk hukumannya itu tidak dapat membuat disiplin anak. Kita bisa memberikan hukuman seperti yang positif, membaca, membersihkan halaman. Kita bisa memberi penghargaan, apresiasi kepada anak supaya tertib, supaya disiplin. Tetapi itu sifatnya hanya sementara saja, tidak berkelanjutan, tidak keluar dari kesadaran diri sepenuhnya sebagai tanggung jawab diri untuk melaksanakan kedisiplinan tersebut. Jadi yang paling susah di sini adalah menumbuhkan motivasi diri, tanggung jawab pada diri sendiri untuk berperilaku disiplin. Bukan semata-mata melaksanakan kedisiplinan itu motivasinya untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan sesuatu pujian. Nah, kebanyakan seperti itu. Contoh misalkan anak berangkat sekolah pagi-pagi, motivasinya apa? Anak mengerjakan tugas sungguh-sungguh, motivasinya apa? Apakah motivasinya memang benar-benar dari diri sendiri, bertanggung jawab, atau motivasinya ingin dihargai, atau motivasinya ingin mendapatkan sanjungan, atau mendapatkan hadiah? Biasanya seperti itu. Kalau motivasinya hanya ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah, mendapat pujian, itu hanya sementara saja dan tidak berkelanjutan. Hanya pada saat itu saja. Nanti untuk hal-hal yang lain bisa terabaikan karena belum tertanam dalam diri sendiri tentang tanggung jawab disiplin tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Bapak Ibu, saya bisa minta contoh Ibu berdua, Bu Hesti sama Bu Eli. Monggo ke depan sebentar, Bu. Mengepalkan tangan. Siapa ini? Bu Hesti. Agak sini nggak? Bu Hesti mempunyai sesuatu yang disimpan di tangan kanannya. Bu Hesti mempunyai sesuatu yang disimpan di tangan kanannya. Dan Bu Eli penasaran ini, apa yang digenggam? Pengen tahu, pengen lihat yang digenggam sama Bu Hesti ini apa? Kira-kira bagaimana Bu? Pengen lihatnya digenggam? Pertanyaannya seperti apa coba Bu? Iya. Bu Hesti, apa sih yang digenggam? Saya melihat. Coba buka, minta tolong dibuka. Kira-kira Bu Hesti ini, kira-kira dibuka nggak sama Bu Hesti ini genggaman tangannya? Ada apa yang digenggam tadi? Teman B sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta. Nggak boleh katanya Bu, dirayu lagi Bu. Bu Hesti, tolong sih dibuka, nanti tak kasih hadiah. Dikasih hadiah itu Bu. Mau dikasih hadiah, udah dibujuk, udah dirayu, udah disuap, dikasih hadiah katanya. Kira-kira dibuka apa enggak ini kira-kira Bu Hesti? Belum. Oh belum. Tetap berpegang teguh. Tidak akan pernah dibuka genggamannya. Iya. Iya. Tetap berpegang teguh pada genggaman, tidak mau dibuka. Walaupun Bu Eli sudah berusaha keras, ya, tetap tidak akan dibuka. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Kita lihat apa yang terjadi. Perubahan paradigma stimulus. Nah, ini yang kita pahami dari praktek tadi ya, bahwa ternyata kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Tidak akan dapat dirubah paksaan dari luar atau dari orang lain. Timbul dari dalam diri kita sendiri. Untuk stimulus respon, contohnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita ingin orang itu sama seperti kita, cara berpikirnya sama seperti kita. Nah, tapi ternyata teori kontrol kita berusaha pemahaman pandangan orang lain itu membuka tentang dunia, bukan menurut pandangan kita, seperti pandangan luas ya. Perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu.
Kita sangat mudah sekali untuk melihat hal-hal yang negatif ya Bapak Ibu. Apalagi kalau hal-hal yang buruk, cepat sekali menyebar, cepat tenar ya. Hal-hal yang buruk lekas terlihat kalau yang pandangan buruk. Tapi ternyata jangan melihat saja tentang buruknya pandangan, karena perilaku itu semuanya memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu dulu tindakan itu tujuannya untuk apa. Mungkin bukan perilakunya yang buruk, tetapi dilihat dari tujuannya yang baik. Begitu ya Bapak Ibu. Kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus kontrol. Tetapi ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi contohnya Bu Hesti. Walaupun temannya membujuk, merayu, tetapi kontrol penuh dipegang pada diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu yang kita harapkan pada stimulus respon. Tetapi ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin bisa hanya sesaat saja, tetapi tidak berkelanjutan, tidak sepanjang hayat. Pemaksaan Anda pada suatu bujukan akan gagal. Tapi ternyata kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, contohnya seperti tadi ada suatu kasus, kalau kita laksanakan, kita selesaikan dengan berkolaborasi bersama, pasti akan tercipta pilihan baru atau ide-ide baru yang dapat memecahkan masalah tersebut. Model berpikir menang kalah. Jadi kita berpikir saya yang menang, dia yang kalah, atau dia yang menang, saya yang kalah. Ternyata tidak seperti itu. Jadi kita harus modelnya berpikir saling menang atau sama-sama menang-menang. Begitu Bapak. Budaya positif. Budaya positif ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan yang diterapkan di sekolah. Pengejawantahan itu seperti penerapan, Bu. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Ini cita-cita pendidikan kita Indonesia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah konsep utama dalam penerapan budaya positif. Untuk menerapkan budaya positif, kita perlu memperhatikan beberapa konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas selanjutnya. Ini bagannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Teori kontrol, teori pilihan dari William. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Posisi kontrol, kalaupun kita mau dikontrol, kita mengontrol, itu hanya sesaat. Sementara hanya pada saat itu saja, tetapi tidak berkelanjutan, tidak sepanjang hayat. Semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku buruk, perilaku baik. Yang kita lihat di sini, kita dititik beratkan pada tujuan tersebut. Tujuannya apa? Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan atau ide-ide baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Teori motivasi. Teori motivasi yang kita berikan kepada peserta didik kita, itu yang pertama ada untuk menghindari hukuman. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan imbalan, misalkan kayak dikasih hadiah, dikasih reward, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal dalam keyakinan kelas. Nah, dari sini pada teori motivasi, mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan dari teori motivasi 1 sampai 3, 1 sampai 2 lah mungkin Bapak Ibu, sebagai pengalaman. Ada yang ingin menyampaikan? Yang kita laksanakan kepada peserta didik kita. Contohnya seperti di kelas mungkin ada suatu kejadian atau kasus.
kita memberikan motivasi kepada siswa, itu siswa melakukannya berdasarkan motivasi apa? Apakah untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, atau memang benar-benar menghargai diri sendiri. Mungkin ada suatu pengalaman Bapak Ibu, monggo. Bu Siska, Bu Srini. Contoh saja yang sudah kita alami di kelas. Masih ingin imbalan dan Iya. itu kalau untuk kesadaran kayaknya Belum ada ya. Kalau untuk menghargai diri sendiri sepertinya belum ada ya. belum ada. Iya. Menghindari hukuman, misalkan mengerjakan tugasnya tepat waktu biar nggak kena hukuman bu guru gitu ya. Iya. Dapat nilai yang bagus, motivasinya biar dapat imbalan, dapat hadiah, masih begitu ya. Jadi belum untuk menghargai pada diri sendiri. Nah, ini yang akan kita benahi, nanti kita bersama-sama untuk menumbuhkan budaya disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas pada kelas kita masing-masing. Selanjutnya pada posisi kontrol guru. Ini yang sering kita lakukan. Posisi kontrol guru yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, ini sudah pernah kita alami semua secara tidak sadar. Nanti dibahas di slide selanjutnya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita laksanakan apabila ada suatu masalah atau kasus di kelas. Dalam penyelesaiannya kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas, selanjutnya validasi, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan terhadap anak-anak kita. Ada juga kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Lanjut Bu Eva. Ini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah dijelaskan apa sih kebajikan universal itu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi antara kita sebagai guru dan bersama anak didik kita di kelas. Yang lepas dari suku bangsa, artinya tidak membedakan agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Karena setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan timbul motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri yang akan terbangun, sehingga dapat menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia pendidikan kita apa Bapak Ibu? Tujuan mulia pendidikan kita bangsa Indonesia sekarang? Merdeka belajar, profil pelajar Pancasila ya. Yang di sekolahan kita sudah kurikulum merdeka kelas 1 dan 2, kelas 4 dan 5. Nah, ini adalah tujuan mulia pendidikan Indonesia yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Tujuan dari disiplin positif. Kenapa kok kita akan membentuk sebuah disiplin positif? Ya pasti kita punya tujuannya, yaitu menanamkan motivasi terhadap murid-murid kita menjadi seorang yang mereka inginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi, mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik
yang berdampak jangka panjang, berkelanjutan sepanjang hayat. Tidak akan terpengaruh akan adanya hukuman ataupun hadiah, itu tidak akan terpengaruh karena sudah timbul kesadaran diri untuk penerapan tanggung jawab dan disiplin pada diri sendiri. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, bukan karena motivasinya untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk mendapatkan nilai bagus, reward dan lain-lain, tetapi memang dari kesadaran diri, motivasi pribadi sendiri yang sudah mendasar tertanam pada diri pribadi tersebut. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini termasuk ke rangkuman dari awal tadi Bapak Ibu. Motivasi ekstern itu dari luar. Nah, contohnya biar tidak dapat hukuman, merasa nyaman nggak dihukum bu guru, seperti itu. Itu motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian. Itu semuanya motivasi yang datangnya dari luar, bukan tertanam motivasi pada diri sendiri. Untuk motivasi yang keluar timbul dari kesadaran diri sendiri, itu menghargai diri pribadi sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu timbul tujuan dari disiplin positif adalah menghargai diri sendiri. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti contoh kita pada saat upacara, itu pribadi saya sendiri pernah melaksanakan ini Bapak Ibu. Dulu awalnya sebelum belajar modul ini mungkin banyak yang harus kita benahi, terutama pada diri saya sendiri. Hukuman bersifat tidak terencana, memang benar. Contoh seperti misalkan hari Senin upacara ya Bapak Ibu, ada anak yang terlambat, kita sisihkan gitu. Nanti kita tiba-tiba ngasih hukuman. Itu kan anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan pada awalnya. Tiba-tiba langsung disuruh hukuman apa, memungut sampah atau membersihkan halaman dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai hukuman. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru saja yang memberikan. Betul Bapak Ibu? Pernah kita laksanakannya seperti ini? Ya. Mungkin di kelas nggak mengerjakan PR, langsung dihukum maju, suruh baca atau suruh nulis lagi, mungkin seperti itu. Ya. Saya yang pernah melaksanakan, mungkin kalau Bapak Ibu bagus-bagus mungkin yang nggak melaksanakan yang hukuman ya. Kalau saya pribadi ini mendapat pembelajaran, pembenahan dari kegiatan-kegiatan yang selama di pembelajaran itu yang perlu dibenahi itu ternyata banyak sekali. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ya itu tadi, tiba-tiba langsung apa hukumannya, langsung disuruh ini, disuruh itu. Baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid tidak disakiti. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau seperti hukuman psikis atau kata-kata itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Bisa memberikan contoh mungkin pengalaman pribadi di kelas? Oh, iya, ngerjain kok salah semua. Kamu itu, ya bahasanya, iya, keluar bahasa yang seperti itu. Iya. Yang lain Bapak Ibu dengan kata-kata yang menyakitkan kan ini. Nah, menyakitkan itu bukan melulu fisik. Kalau zaman dulu dipukul pakai penggaris mungkin ya itu fisik. Suruh lari lapangan keliling 10 kali mungkin ya itu fisik. Atau dengan kata-kata ya seperti itu tadi contohnya. Ancaman, yang menyakiti perasaan. Ancaman Ya. Awas nanti kalau besok nggak dikerjakan lagi nah seperti itu ya. Iya. Itu adalah contoh hukuman. Padahal tadi di awal sudah kita bahas ya bahwa tidak perlu adanya hukuman ya. Nah ini tentang konsekuensi. Kalau yang tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana
sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuknya dibuat oleh pihak guru atau sekolah, tapi murid juga sudah mengetahui. Nah, itu namanya konsekuensi. Diterima bila ada pelanggaran. Jadi kita udah punya kesepakatan dulu sebelumnya dengan anak-anak murid kita, itu namanya konsekuensi. Misalnya sebelum pelaksanaan atau pelanggaran, kita buat konsekuensi dulu. Kita ada tugas kelompok, nah selesai 1 minggu misalkan. Nanti kalau 1 minggu nggak selesai, konsekuensinya apa? Nah, itu sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Ya. Terus yang selanjutnya Bu Eva, ini restitusi. Jadi ada 3 hal ya, ada tadi hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan begini Bapak Ibu, ada murid yang berkelakuan tidak baik di kelas. Nah, kita menyakitinya mungkin ya dengan fisik atau dengan psikis, dengan kata-kata, tapi di situ anak terganggu motivasinya, mungkin dia menjadi malu seperti itu ya, malu dengan teman-temannya. Sudah di belakang mungkin ngobrol, tidak memperhatikan teman-teman yang lain dalam belajar, kita panggil saja maju ke depan. Mungkin Andi, kamu kenapa ngantuk, sini maju dulu ke depan. Dipanggil ke depan aja mungkin murid sudah terganggu ya, sudah malu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang saya inginkan ini dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi kita membimbing, menuntun murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi tetap kita dampingi dengan restitusi. Keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang akan kita terapkan bersama-sama di kelas kita masing-masing. Sebagai contoh, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, yang terbebas dari latar belakang, tidak ada pembedaan bahasa, suku bangsa, maupun agama, yaitu yang bersifatnya tentang hal-hal yang positif, tentang keadilan, kehormatan, kepedulian, integritas, jujur, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, prinsip keselamatan, kesehatan, dan masih banyak hal lain tentang kebajikan universal, tentunya yang dalam hal positif. Balik ke keyakinan kelas tadi. Nah, untuk membuat keyakinan kelas tadi, hal-hal yang positif ini bisa kita tanyakan kepada siswa tentang hal baik apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi seluruh siswa mengutarakan ide-idenya. Mereka berpikir positif tentang hal baik yang dapat mereka lakukan. Dituangkan semua ide-idenya. Kita ambil bersama kolaborasi siswa. Jadi semua ide-ide siswa kita tampung, nanti kita buat menjadi kesepakatan kelas. Kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti apa, Bu, Pak? Contohnya, makan dan minum, ya salah satunya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan makan, kebutuhan minum. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Penguasaan itu pengakuan atas kemampuan. Nah, seperti tadi misalkan ada anak yang berprestasi, ya, itu penguasaan, pengakuan. Kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Seperti contoh di dalam kelas, biasanya kita memberikan tugas kepada anak-anak, misalkan untuk matematika, misalkan bangun datar. Nah, kita biasanya memberikan pilihan kepada siswa. Siapa yang menggambar, siapa yang langsung bentuk. Jadi itu kebebasan yang diberikan kepada siswa, supaya siswa tidak jenuh atau tidak bosan. Yang ini berkaitan dengan kesenangan. Kalau di dalam kelas ya mungkin kita harus menciptakan rasa senang dulu kepada
peserta didik sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Kalau muridnya udah senang, pasti dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Restitusi 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, di sini yang saya ambil adalah dari William Glasser dan Gosen, itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Baik juga bisa orang tua di rumah ataupun atasan dalam lembaga-lembaga dalam melakukan posisi kontrol. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Ini posisi kontrol ada pada diri kita, ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol menempatkan diri sebagai teman. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum. Ini contohnya seperti tadi, kalau ada murid siswa yang melaksanakan suatu pelanggaran atau kesalahan, semata-mata kita langsung memanggil, langsung kita memberikan hukuman, ya. Kalau pembuat rasa bersalah, ini seperti kita mengintimidasi murid dengan berbagai pertanyaan yang memelas. Biasanya seperti ini, kamu nggak kasihan toh sama bu guru, udah capek-capek jelasin, kok kamu belajarnya nggak beneran toh, kamu nggak kasihan sama mamamu. Nah itu membuat rasa bersalah kepada diri siswa. Itu contohnya. Posisi kontrol teman. Kalau teman ini seperti kita berkata-kata dengan bahasa yang santai, terlihat akrab, ya. Mana yang nggak bisa, mana yang belum kamu kerjakan, coba ibu lihat, ya. Itu sebagai teman. Kalau pemantau, kita hanya memperhatikan saja. Oh, si A tadi datang terlambat, dilihat dulu. Nah, ya, nanti udah beberapa waktu dipanggil, dikasih hukuman. Nah, itu sebagai pemantau, ya. Tetapi kalau sebagai manajer, kita melakukan posisi kontrolnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi bukan semata-mata kita langsung memanggil anak, langsung dikasih hukuman, langsung intimidasi, tidak. Tetapi kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya, kita panggil dulu si anak, kita tanyakan dulu, kenapa kok dipanggil, tahu apa tidak kira-kira, pasti nanti dia akan menjawab. Kalau tahu kesalahannya apa, yang sudah dilakukan apa, perbuatanmu itu tadi kira-kira baik apa tidak. Ini ke validasi tindakan yang salah. Nanti mereka akan mengatakan, kalau mereka sadar, oh iya kurang bagus, nah itu tindakannya yang salah, memvalidasi. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Kalau itu tidak baik, nah kedepannya apa nih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki diri. Nah itu semuanya anak-anak tersebut berpikir mandiri secara positif sendiri. Jadi kita hanya membimbing, kita hanya menstabilkan identitasnya, kita memvalidasikan tindakannya, dan kita menanyakan keyakinannya terhadap si anak. Stabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak yang tadinya merasa gagal karena membuat kesalahan. Itu mungkin ada juga timbul rasa malu, ya, karena ia melakukan kesalahan tadi. Kita di sini tujuannya mengubah identitas dari orang yang tadinya merasa gagal karena sudah melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, ya Bapak Ibu, banyak sekali mungkin di kelas yang lari sana lari sini atau tidak aktif dalam belajar, itu secara tidak langsung mungkin dia ada motivasi mencari perhatian. Nah itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan pada dasarnya, ya. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan pada tahapan ini seperti contohnya, kita menguatkan si anak tersebut, tidak apa-apa, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah ini kalimat awal dari menstabilkan identitas. Jadi si anak semata-mata tidak tersudutkan oleh kesalahan yang sudah dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Yang nomor 2, validasi tindakan yang salah.
menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, ya tadi di depan sudah saya paparkan, baik atau buruknya tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kalimat-kalimat yang bisa digunakan ini saya beri sedikit contoh. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh misalkan ada anak berkelahinya masih olok-olokan biasanya anak-anak ya Bu, ejek-ejekan. Nah, terus sampai nangis itu baru ejek-ejekan saja, terus lapor ke gurunya, Bu, si Budi ngejek-ngejek saya. Nah, itu baru olok-olokan tapi mereka sudah ribut. Nah, itu bisa kita pakai kalimat yang padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kira-kira apa Bu yang lebih buruk? Dari kata-kata ejek-ejekan tadi ada hal yang bisa mereka lakukan lebih buruk lagi nggak Bu? Berantem secara fisik ya, gelut-gelutan, pukul-pukulan ya. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, ditanyain, kenapa kok ngecek-ngecek teman? Alasannya apa? Mungkin seperti itu. Cuman bercanda Bu, mungkin seperti itu ya alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu tadi masih hanya sekedar ucapan ejek-ejekan saja, belum sampai ke tinju-tinjuan begitu ya. Itu sudah melindungi dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, mempertahankan diri, membela diri. Oh, dia mengolok-olok ngecek-ngecek saya, ya saya juga ngecek-ngecek. Mungkin itu pertahanan dirinya ya, supaya ya. Nah, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru ya mungkin lebih sabar untuk menghadapi teman-temannya dalam kata-katanya ya. Jadi tidak harus dibalas dengan ejek-ejekan. Itu kita tetap beri penguatan Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini restitusi yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau di keluarga. Nah, yang pertama, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa yang kita bayangkan tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Seperti contoh untuk keyakinan, bisa kita kalau sudah membuat keyakinan kelas, nanti kita buat bersama di setiap kelas masing-masing dengan anak-anak didik kita di kelas. Itu kita buat keyakinan. Jadi untuk menanyakan keyakinan ini sudah ada dibuat di kelas kita. Contoh, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, yang tidak kamu patuhi di kelas kita. Nah, seperti kalau berantem tadi mungkin keyakinan saling menghargai. Itu ada ya, untuk keyakinan disiplin atau keyakinan jujur yang ada di kelas kita. Itu untuk menyatakan keyakinan. Nah, setelah ini baru kasih tindakannya. Hal apa, penerapannya bagaimana setelah ini? Apakah mau melakukan lagi? Tidak ya, jangan dilakukan lagi. Tidak ya. Nah, keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Tadi sudah dijelaskan di awal, berupa keadilan, kehormatan, kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan lain-lain ya. Ini nilai keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa ambil dari sini. Tidak perlu dijabarkan semua hal-hal atau perbuatan baiknya, tapi kita rangkum saja. Nah, seperti tidak boleh mencontek di kelas. Nah, itu termasuk ke dalam hal yang kejujuran. Kita masukkan poinnya ke situ. Ya, tentang peduli. Nah, mungkin saling membantu atau mungkin peduli itu bisa juga membuang sampah pada tempatnya. Itu juga bisa ke kepedulian, bisa ke kedisiplinan juga. Jadi kita ambil poinnya saja. Untuk membuat keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Yang penting mudah diingat oleh siswa-siswa kita. Sedikit tapi dilaksanakan. Itu lebih baik daripada kita buatnya banyak, penuh, A, B, sampai Z, panjang-panjang,
tapi semuanya nggak ada yang terpenuhi. Budaya disiplinnya tidak dilaksanakan. Jadi mungkin kita ambil aja berapa poin, misalkan untuk kepedulian, untuk kejujuran, tanggung jawab, mandiri. Tapi di situ poin-poinnya dari anak-anak didik kita tadi, dari ide-ide mereka yang mereka tuangkan tadi. Bisa Bapak Ibu membagi kertas kalau mereka tidak bisa mengungkapkan secara langsung. Kita bagikan kertas, ayo tulis hal baik apa yang bisa kita laksanakan di kelas. Nanti mereka akan menulis masing-masing. Misalkan kalau kemarin di kelas saya ada yang tulis tidak boleh ribut saat belajar. Nah, seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya. Saling membantu teman. Nah, itu kita rangkum saja kebudayaan positifnya dari poin-poin yang kita ringkas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, ini juga yang kekeliruan yang sudah saya laksanakan Bapak Ibu sebelum saya memperoleh pembelajaran dari modul ini. Bu, kemarin saya buatnya di kelas juga. Dulu itu tahun yang lalu peraturan kelas saya buat sendiri, saya tempel waktu itu. Ini jujur Bu, ini saya perlu dibenahi di sini. Dulu saya buatnya peraturan kelas, tak buat, tak ketik, tak tempel gitu. Ternyata setelah saya belajar modul ini, kita buatnya tidak peraturan kelas Bapak Ibu, tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kira-kira mengapa ini Bapak Ibu? Ada ya peraturan menggunakan helm kalau kita naik motor? Iya. Kira-kira mengapa, untuk apa? Melindungi diri, keamanan, keselamatan. Iya. Mengapa kita ada peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan? Untuk apa tujuannya? Kesehatan. Kesehatan ya, kita lihat. Ternyata ya benar. Jawabannya mungkin memang untuk keselamatan, untuk kesehatan ya. Nah, ini yang disebut keyakinannya, nilai keyakinannya. Itu aja yang diambil. Nah, nilai keyakinannya tentang keselamatan. Nah, kita bisa buat keyakinan keselamatan di kelas. Contohnya kalau mereka membuat tidak boleh lari-lari di ruang kelas. Nah, itu kan untuk keselamatan ya Bapak Ibu. Apalagi untuk kelas 1 yang biasanya jingkrak-jingkrak, lari sana, lari sini. Nah, itu peraturannya seperti itu. Tapi kalau kita buat keyakinannya, yaitu keyakinannya untuk keselamatan. Mungkin ada lagi yang menuangkan membuang sampah pada tempatnya, itu peraturannya. Menjaga kebersihan lingkungan di luar atau di dalam kelas. Nah, itu keyakinannya yaitu tentang kesehatan. Nah, itu yang kita ambil poinnya, yaitu tentang keyakinan. Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk suatu terbentuknya budaya positif? Karena penekanan pada keyakinan yang sudah diyakini itu memotivasi diri dari dalam. Karena kita sudah meyakini dari dalam diri kita sendiri, akan lebih tergerak, akan lebih semangat untuk menjalani keyakinan daripada hanya sekedar mematuhi peraturan-peraturan yang tertulis yang tanpa adanya tujuan. Itu untuk murid perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan kelas. Jadi tujuannya untuk apa? Harus kita berikan pemahaman kepada anak-anak didik kita tentang tujuan utamanya apa kita buat keyakinan kelas ini. Untuk sekolah, ini menentukan nilai kebajikan penting bagi sekolah dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan sekolah dan pendidikan kita Indonesia, profil pelajar Pancasila, dan divisi misi sekolah kita. Ini menjadi landasan kita dalam membuat keyakinan kelas, agar supaya visi, misi, dan tujuan kelas atau sekolah kita dapat terwujud. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini nanti saya minta aksinya juga dari Bapak Ibu, aksi nyatanya di kelasnya masing-masing. Kita bersama-sama saling belajar membuat keyakinan kelas. Berupa pertanyaan universal, pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif, tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat. Dibuat atas dasar keinginan seluruh peserta didik. Jadi kita melibatkan seluruh murid-murid kita. Tidak ada hukuman, tidak ada reward
ketika melanggar atau juga melaksanakan keyakinan kelas tersebut, karena sudah timbul dari dalam diri motivasi diri sendiri tentang tanggung jawab dan disiplin positif. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan oleh semua warga kelas, semua berkontribusi, semua ikut membuat lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita seperti berdiskusi bersama anak-anak kita tentang hal-hal baik yang dapat kita laksanakan di kelas. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang akan ditambahin, ini kita tinjau ulang kembali. Tolak ukur keberhasilan untuk keyakinan kelas yang kita buat yaitu terciptanya merdeka belajar pada anak. Anak bebas mengemukakan pendapatnya pada keyakinan-keyakinan yang mereka sepakati. Peserta didik menjalankan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Terjalin komunikasi yang aktif antar guru dan murid, dan peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas, bukan hanya di dalam kelas tetapi juga di sekolah dan di rumah, karena sudah tertanam motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Kita mempersilahkan murid kita di kelas untuk bercurah pendapat. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita bisa ajukan pertanyaan kalau untuk kelas-kelas yang kecil mungkin atau kelas yang besar, mereka bisa mencurahkan pendapatnya secara langsung, secara lisan maupun tertulis. Nah, seperti contoh, jangan berlari di kelas, jangan datang terlambat. Nah, itu semua kita catat. Masukan dari murid-murid kita catat. Nah, di papan tulis bisa, seperti kemarin saya tulis juga, mereka menulis di kertas kecil, lalu saya salin di papan tulis yang besar-besar, supaya temannya melihat semua, supaya anggota kelasnya semua mengetahui curahan atau ide dari teman-teman yang lain. Nah, setelah itu kita susun menjadi keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, prosedurnya itu kita menghilangkan bentuk-bentuk yang negatif menjadi positif. Nah, negatif itu seperti menggunakan kata jangan. Nah, itu kata negatif Bapak Ibu. Jadi kita ubah yang tadinya seperti contoh kalimatnya jangan berlari di kelas. Nah, kalimat positifnya kita ubah menjadi berjalan di kelas. Atau jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya, ya seperti itu. Jadi kita membuangkan hal-hal yang negatif, ya. Jangan ribut di dalam kelas. Yang diperbaiki itu Bu, jangan makan di dalam kelas. Jangan makan di dalam kelas. Nah, itu ya. Pada jam pelajaran, ya. Ya. Sambil belajar sambil makan nggak konsen nanti jadinya ya. Ya. Makannya di kelas bersama-sama. Ditekankan, berarti ada penekanannya pada saat jam belajar, ya. Bawa bontot. Biasanya kalau bawa bontot kan ada waktu makannya, nanti jam istirahat gitu ya. Setelah itu tinjau kembali daftar curah pendapatnya tadi yang sudah dicatat, kita tinjau kembali. Nah, setelah kita kumpulkan, berjalan di kelas, datang tepat waktu, ya, itu keyakinannya menuju ke keyakinan saling menghormati. Nah, atau nilai kebajikan, nilai hormat, ya. Jadi keyakinan ini yang dimasukkan ke daftarnya, bukan yang panjang-panjang tadi, bukan yang berjalan di kelas atau jangan berlari di kelas, bukan. Nah, yang kita buat keyakinannya yaitu saling menghormati. Nah, itu dari curahan pendapat anak-anak tadi. Banyak nanti poin intinya. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi setelah selesai, beberapa yang kita temukan tadi dijadikan satu. Nah, butir pertanyaan nanti akan menjadi berkurang, ya. Yang tadinya banyak dari kelas kita, misalkan muridnya 20, kan curah pendapatnya masing-masing ya Bapak Ibu. Bahkan satu anak ada yang nulisnya 2 misalkan. Nah, itu kita tinjau keyakinannya, nanti bisa menjadi 3 atau sampai 5 keyakinan saja, atau maksimalnya 7. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak sulit mengingat.
sulit menjalani anak-anaknya. Nanti kalau mereka melaksanakan pelanggaran atau penyelewengan terhadap pribadinya yang berdasarkan sudah ditulis tadi, alasannya lupa karena terlalu kebanyakan tadi. Jadi tidak perlu banyak-banyak, yang penting dilaksanakan. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, itu semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Ditinjau ulang lagi, terus persetujuan. Nah, persetujuan itu bisa tanda tangan. Kalau anak kelas kecil mungkin bisa pakai apa ini ya? Tanda jari ya, pakai pewarna itu. Nah, ditempel. Nah, cap jempol atau cap jari. Begitu dengan warna-warni di kertasnya itu di bawah keyakinan kelas seperti itu. Kalau saya kemarin baru buat keyakinan tapi belum saya tinjau dan belum disetujui. Karena keterbatasan waktu saya kemarin di kelas, saya harus lari sana lari sini, jadi belum selesai juga. Nanti kita bersama-sama saling tinjau, saling buat bareng-bareng di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ya, kita saling berkolaborasi nanti. Keyakinan kelas bisa dibuat dalam bentuk poster Bapak Ibu, dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga. Kalau bisa yang besar, jadi dari jauh kelihatan, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas. Nah, selama seminggu di awal tahun pelajaran baru ini bisa kita dedikasikan untuk pendalaman sikap dalam keyakinan kelas. Nah, ini nanti kan kita baru memasuki awal ya. Nah, ini cocok untuk kita membuat keyakinan kelas yang akan kita terapkan pada tahun ajaran 2023-2024 tahun ini. Nah, ini pemaparan saya Bapak Ibu tentang disiplin positif yang seharusnya adalah timbul dari dalam diri, motivasi terhadap diri sendiri, dan nanti kita akan bersama-sama saling kolaborasi membuat keyakinan kelas. Sebelum saya akhiri, mungkin ada curah pendapat atau saling berbagi pengalaman Bapak Ibu terkait disiplin positif dan penerapan keyakinan kelas. Monggo, saya persilakan Bu Siska, mungkin Pak Herman, Yang lain ya. Bu Ovi, monggo. Izin bertanya untuk Bu Santi. Kalau pengalaman saya kemarin bikinnya itu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sama keyakinan kelas itu beda atau sama. Kemudian kalau anak-anak kelas rendah tentunya kalau menggunakan bahasa yang keyakinan tadi nggak mudah. Saya aja kadang-kadang susah maksudnya kemana gitu. Nah, boleh nggak kalau memang bahasanya itu ya memang yang tadi itu yang masih tadi buanglah sampah pada tempatnya gitu. Nggak usah harus ditulis keyakinannya yang menjaga kesehatan keselamatan gitu kan, itu masih bentuknya universal umum maksudnya. Boleh nggak dirincikan atau harus ada kata-kata yang kayak tadi? Atau judulnya itu jangan pakai kata keyakinan kelas karena mereka juga paham apa kasih katakan satu kelas atau pelan-pelan kelas yang dipahami. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ovi. Bisa Bu Ovi. Keyakinan itu berarti yakin dari dalam diri apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita laksanakan, kita sudah meyakini. Itu bisa. Mungkin kalau kelas tinggi sudah bernalar ya. Tapi untuk kelas rendah pakai kesepakatan juga boleh. Kesepakatan artinya sudah kita sepakati bersama. Kalau sudah sepakat ya harus kita laksanakan bersama. Disepakati, dilaksanakan bersama boleh. Nah, untuk bahasa mungkin di kelas 1, di kelas 2 ya disesuaikan yang dapat dipahami anak-anak dengan mudah. Bisa Bu Ovi. Ya, terima kasih. Yang lain Bapak Ibu, Pak Herman, Bu Feni, monggo. Nggak nyampe sini aja Bapak Bu. Permisi Bu Santi, saya mau bertanya. Ini kan kata Bu Santi tadi kita
tidak harus memberikan hukuman kepada anak-anak yang melanggar peraturan. Nah, untuk kelas saya Bu, yang kelasnya ada siswa yang subal seperti itu, dia dikasih hukuman saja masih mental, masih mengulang lagi hal yang sama. Apalagi kadang saya bilang nanti nggak naik kelas, ancaman kan Bu layarnya, ya walaupun tidak mau fisik atau segala macam itu termasuk ancaman. Nah seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita tidak menggunakan hukuman, tapi kita dapat membuat anak itu paham dan jelas tentang peraturan itu tidak boleh dilakukan atau dilanggar seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Feni, pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan ini saya pribadi juga mengalami, mungkin Bapak Ibu juga ada pengalaman yang sama. Anak itu kalau nggak dihukum dulu belum kapok, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ya, tapi ternyata untuk menumbuhkan disiplin positif tadi, kita tidak perlu adanya hukuman, tidak perlu adanya reward ya. Nah berarti PR kita tadi itu dengan melaksanakan segitiga restitusi. Pendekatan segitiga restitusi mungkin bisa ditampilkan lagi Bapak Ibu. Itu adalah memang tantangan kita sebagai pendidik Bapak Ibu. PR kita bersama menumbuhkan disiplin positif yang tumbuh dari diri pribadi seorang siswa. Karena apa tadi, posisi kontrol ada pada diri sendiri, ada pada diri kita. Posisi kontrol penuh pada diri pribadi seseorang. Mau kita rayu, mau kita dikasih suap-suapan, ancaman dan lain-lain. Kalau diri kita tidak mengizinkan, tidak mau berubah, tidak mau berbenah, ya akan tetap berpegang teguh pada kemauan itu tadi. Ya benar ya. Iya. Jadi kita makainya ke kontrol diri, ya. Seperti tadi contohnya, mau dibujuk seperti apa ya, berpegang teguh karena kontrol penuh ada pada diri sendiri, ya. Nah, kita pendekatan Bapak Ibu kepada siswa yang super mungkin ya, pendekatannya dengan segitiga restitusi. Kita bisa memanggil secara pribadi, jangan semata-mata langsung di depan kelas, langsung di depan teman-temannya, jangan. Kita panggil, kita ngobrol berdua bersama dengan penerapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Tadi kamu ngapain? Ya, tahu nggak ibu panggil ke sini? Kira-kira dia udah sadar belum? Kira-kira dipanggil ke sini itu untuk apa? Ya, mungkin tahu Bu, tadi saya datang terlambat. Nah, berarti kan dia sudah stabil identitas dia. Ternyata dipanggil itu ada sedikit masalah karena datang terlambat. Terus kita validasi dulu tindakannya. Oh iya, kamu datang terlambat. Perbuatan datang terlambat tadi itu sudah bagus, sudah baik apa belum? Nah, jadi kita validasi. Mesti dijawabnya tidak Bu, tidak bagus, tidak baik, melanggar peraturan mungkin ya. Nah itu ke validasi tindakan. Nah selanjutnya ke menanyakan keyakinan. Iya tadi kamu datang terlambat, kamu sudah tahu, sudah paham, sudah tahu itu tadi bukan perbuatan yang baik. Coba diingat keyakinan kelas mana yang hari ini sudah tidak terpenuhi atau sudah dilanggar. Keyakinan kelas yang disiplin Bu. Kenapa keyakinan disiplin yang dilanggar tadi? Iya Bu, saya datang terlambat, ketinggalan pelajaran. Nah itu ke situ. Nah ditanyakan lagi tentang keyakinannya, langkahnya, kedepannya, perbaikan dirinya. Nah setelah ini apa nih rencanamu supaya besok-besok lagi nggak terlambat datangnya, gitu kan ya? Di rumah itu bangunnya jam berapa? Apa tidur sendirian? Tidak Bu, ada orang tua, ya kan? Nah minta tolong dibangunin orang tua atau bisa dengan menghidupkan alarm. Itu kita sampaikan pertanyaan kepada si anak. Ayo besok gimana biar gak terlambat lagi. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, mereka menemukan solusinya sendiri. Kita memberi pembelajaran kepada anak untuk berani terbuka tentang apa hal yang ada, ide-idenya diutarakan semua. Nanti mereka akan menjawab dengan pikiran mereka sendiri. Ayo biar besok gak terlambat gimana, biar bangunnya gak kesiangan. Misalnya dengan menghidupkan alarm Bu, ya. Atau minta tolong dibangunin ibunya, atau minta tolong dibangunkan ayahnya supaya datangnya tidak terlambat. Seperti itu ya.
Jadi kita setelah menstabilkan identitas, tindakan yang salah itu divalidasi, menanyakan keyakinan, sampai kita menghantarkan mereka menemukan solusi pada masalah mereka sendiri. Jadi secara tidak langsung kita membimbing siswa untuk berpikir kreatif kritis terhadap dirinya sendiri. Semata-mata bukan kita yang bagi kita hanya manajernya saja. Begitu, Ibu Feni. Iya, itu tantangan kita ya Bu ya. Ya memang seperti itu. Memang sudah membudaya, budaya yang tidak positif itu tadi. Makanya kita sekarang dituntut sebagai pendidik untuk kita mewujudkan budaya yang positif. Iya. Karena memang ya susah sih Bu. Memang saya sendiri juga seperti itu kadang-kadang di kelas. Jadi kita mulai sekarang ini sama-sama belajar untuk memberikan budaya yang positif di sekolah, di kelas kita. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi Ibu? Kadang saya sudah terlatih ya. Iya. Tak suruh milih, nanti kalau misalnya langgar lagi tak suruh milih. Iya. Mau hukuman apa pilih sendiri. Iya, sampai suruh milih sendiri. Suruh pilih sendiri. Iya. Itu memang karena kita menerapkan budaya disiplin positif, menerapkan tanggung jawab, motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri itu tidak langsung instan Bapak Ibu. Seperti saya juga yang dulunya mungkin males-malesan, acuh tak acuh, masa bodoh, los lah mungkin ya, tidak peduli. Nah, lambat laun berpikirnya nanti akan maju, berkembang. Nah, jadi nggak semata-mata hari ini jelek, besok langsung tring berubah bagus. Itu tidak, butuh proses. Jadi ya pelan-pelan berjuang bersama. Ya masih kecil juga. Jangankan anak-anak yang masih kelas 1 Bu, saya pribadi saja untuk memunculkan motivasi pada dalam diri saya sendiri juga harus butuh kekuatan yang penuh. Karena banyak timbul-timbul hal mungkin tendangan-tendangan dari luar. Begitu Bapak Ibu ya. Kita sama-sama saling belajar. Yang penting itu tadi, yakin dan motivasinya tanggung jawab pada diri pribadi sendiri. Bukan datang ke sekolah pagi-pagi untuk carmuk, bukan ya. Nah, kalau saya datang pagi-pagi ke sekolah itu ya karena saya merasa bertanggung jawab gitu. Jadi mungkin wah Bu Santi pagi-pagi udah di sekolahan, pasang foto jebret sok-sokan. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kita perlu menghidupkan budaya positif di sekolah, di kelas kita, terutama di kelas kita dulu bersama dengan murid-murid kita. Nah itu nanti bisa kita luaskan di lingkungan sekolah kita. Jadi bersama anak dulu, utamanya di dalam kelas kita masing-masing, bersama Bapak Ibu gurunya, berkolaborasi mungkin dengan rekan sejenjang dulu. Mungkin kolaborasi guru kelas 1 dengan guru kelas 1 kita saling berkolaborasi. Nah guru kelas 2 dan seterusnya. Setelah itu mungkin kita bisa langsung meluas berkolaborasi bersama. Saya sudah buat komunitas juga di PNM Bapak Ibu untuk sekolah kita. Yang belum bergabung nanti silakan bergabung. Jadi nanti rencananya kita buatkan jadwal, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, membuat jadwal setiap semester atau 3 bulan sekali atau berapa nanti kita buat bersama untuk kita saling kolaborasi. Pertemuan kita membahas tentang metode pembelajaran, tentang proses pembelajaran. Kita sharing pengalaman kita di ruang kelas, ide-ide kita apa, atau mungkin ada masalah-masalah yang timbul, kita bahas bersama di komunitas kita. Kalau saya beri nama itu Kombel Koret, komunitas belajar kolaborasi rekan sejawat. Itu yang kita buat di sekolahan kita. Ya itu nanti kita laksanakan, kita programkan, ada penanggung jawabnya di situ. Saya minta ini berjalan ya, jadi kita menyempatkan waktu. Memang yang paling sulit itu kita kumpul bareng. Ya, seperti hari ini saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk penerapan aksi nyata saya ini sebagai tugas akhir modul 1 calon guru penggerak angkatan 8. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Iya Bu Hartati, monggo maju saja Bu, nanti nggak kedengeran. Oh di situ ya. Saya ingin tahu apakah tindakan saya ini
bagaimana begini. Saya ingin merubah satu orang anak yang kemarin tuh maaf ngomong sadapnya nggak bernafas, sepatunya salah, pokoknya udah ya Bu ya. Iya. Nah untuk saat ini kan sudah membuat kesepakatan. Nah ternyata yaitu mencalonkan diri menjadi seorang ketua kelas. Alhamdulillah dia kepilih sebagai wakil. Dan di situ harapan saya dengan terpilihnya anak itu menjadi seorang wakil di kelas itu, dia akan berubah. Ya nggak usah berubah drastis gitu ya, dari segi pakaian atau dia pelayan muridnya, dan pokoknya dananya sedikit banyak bisa berubah gitu. Apakah ini benar apa salah gitu Bu menurut Ibu sebagai penggerak di SD1 itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tati. Sebuah tindakan tadi sudah dijelaskan pasti ada tujuannya, baik atau buruk pasti ada tujuan tertentu. Kalau menurut saya itu tidak salah, itu bagus-bagus saja. Saya juga pernah menerapkan. Cuman itu memang merupakan tantangan kita untuk menimbulkan tanggung jawab pada si diri anak tersebut. Diri positifnya, budaya positifnya itu nanti lambat laun akan berkembang dengan setiap kali kita memberikan motivasi. Tidak perlu hukuman, tidak perlu reward, tapi dengan segitiga restitusi tadi, perlahan-lahan mudah-mudahan akan timbul motivasi yang timbul dari dalam diri. Karena kalau masih melihat motivasi dari luar, itu tidak akan berjalan itu. Seharusnya motivasi yang timbul pada diri sendiri. Ya mungkin kita kasih motivasi, pengarahan, akan timbul kesadaran diri pada anak tersebut, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Saya juga pernah melaksanakan yang seperti itu. Walaupun tidak berubah drastis atau berubahnya terlalu banyak, setidaknya ada perkembangan. Dari yang tadinya sangat buruk mungkin menjadi akan lebih baik. Begitu Bu Hartati. Terima kasih. Yang lain Bu Rosa, Bu nggih monggo. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan Bu ya, bukan pertanyaan. Ya. Saya dengarkan dari rekan-rekan Dewan Guru itu sangat antusias untuk mau merubah dan mau berubah. Nah di sini tadi dari pertanyaan Bu Reni, Bu Hartati, dan ada Bu Ovi, ini tadi bisik-bisik di belakang. Bu Ovi kata Bu Ovi, kalau ada masalah itu enaknya diserahkan ke guru pembimbing atau guru BP. Nah, ya itu satu. Yang kedua dari Bu Reni tadi itu menyampaikan sudah apa ya, anaknya terlalu over ya, sudah gimana caranya untuk membimbing, mengarahkan, tapi masih seperti itu. Begitu juga dengan Bu Hartati yang sudah berusaha itu. Nah, kalau nggak salah, dulu itu kita itu ada parenting, kelas orang tua. Karena untuk anak-anak nakal, anak-anak yang pingin diperhatikan, itu biasanya kita juga harus tahu latar belakang anak itu. Ya, jadi mungkin anak yang over di kelas itu bisa jadi kita itu harus tahu keluarganya. Mungkin anak itu tidak diperhatikan di dalam keluarga. Mungkin seperti itu. Jadi untuk usia anak SD, saya jawab yang Bu Ovi, itu dari dulu memang belum ada yang namanya guru BP. Kemungkinan itu dari sananya, itu kenapa nggak menempatkan guru BP di SD, dianggap kesalahan atau kenakalan anak-anak kelas bawah. Karena SD itu masih kenakalan yang wajar yang bisa ditangani oleh Bapak Ibu Dewan Guru kelasnya. Jadi memang Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu wali kelas itu luar biasa, harus tahu semuanya. Ya, jadi itu yang disampaikan semuanya itu tadi bagus semua, Cuma saya tambahkan itu harus tetap ada parentingnya. Jadi Bapak Ibu tetap mencari tahu kenapa sih anak saya itu seperti ini. Setelah Bapak Ibu lakukan yang trik-trik yang ada yang disampaikan oleh Ibu Margarita Susanti tadi. Jadi harus tahu juga kenapa sih anak ini kok masih seperti ini. Nah itu perlu tahu
orang tuanya atau lingkungannya. Karena untuk pendidikan sangat berkaitan antara keluarga, lingkungan, dan orang tua. Jadi kalau memang sudah jenengan upayakan masih juga belum ada perubahan, tolong coba Bapak Ibu ke rumahnya sambil tahu seperti apa lingkungannya. Nanti kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu nggak akan pusing yang sangat luar biasa. Saya takutnya Bapak Ibu nanti darah tinggi. Ya, jadi biar kita bisa enjoy, pembelajaran di kelas bisa asik, bisa menyenangkan. Semua yang Ibu kasihkan itu nanti bisa diterima dengan enak, dengan anak-anak. Mungkin seperti itu. Jadi itu tambahan saya. Terima kasih. Monggo dilanjut. Kalau diterima silahkan dilanjutkan. Monggo, terima kasih. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu Kepala Sekolah yang sudah menambahkan. Ya, saya sangat setuju sekali. Memang yang paling utama itu adalah dasarnya dari keluarga. Jadi kita kan sudah punya grup WA masing-masing, juga itu bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan wali murid, ya. Apa latar belakangnya seperti apa, sehingga permasalahan yang timbul dapat kita temukan solusinya, seperti itu ya. Kita punya grup kelas, di situ kan ada si A si B, nomor-nomornya di situ ada. Mungkin kita bisa komunikasi langsung dengan orang tuanya secara jalur pribadi, mungkin seperti itu. Kalau urusannya tentang pribadi, begitu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditambahkan? Bu Rosa, monggo Bu. Saya selama ini punya satu siswa, Bu Margareta tadi. Bu Margareta tadi bilang atau menyampaikan supaya menggunakan segitiga restitusi. Secara pribadi saya sudah menggunakan berbagai cara dari semester awal, semester 2, tema 6 itu kan anak nggak punya nilai sama sekali. Saya udah hubungin orang tuanya, udah bilangin anaknya, nah kamu ini ada punya nilai tema 6, terus gimana? Kamu mau menyusul, tapi harusnya menyusul, gitu, bilangnya iya. Kalau ditanya belum siap, sampai masuk ke tema 2, orang tuanya tak telepon, nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Terus sampai mau kenaikan, saya dibuatnya pusing pada waktu semester 2 kemarin. Memang terus terang saya dibuatnya pusing karena apa? Nilainya itu hanya beberapa. Saya panggil orang tuanya enggak datang, sampai saya nyuruh anak murid saya yang di tanggungannya suruh datang juga enggak datang. Tak WA enggak dibalas, enggak datang. Bagaimana caranya kalau orang seperti itu seumur hidup saya jadi guru kok baru satu orang itu dibuatnya stres saya sampai suatu ketika dia tak undang datang, sampai saya itu marah. Saya ini kurang apa toh Bu ini? Tak WA nggak dibalas, tak telepon nggak diangkat, suruh ke sekolahan enggak datang. Kurang apa saya ini? Anak udah dirampungkan, udah dipinjemin buku. Saya ini hanya minta konsultasi sama ibu. Sampai hari ini ibu melihat toh nilainya kosong semua. Saya udah kasih waktu untuk mengerjakan satu persatu maksud saya. Tapi kok dia itu masih tetap seperti itu Bu. Terima kasih. Gimana caranya? Saya sudah melakukan. Sudah. Sekarang muridnya Bu Sri. Kelas berapa itu Bu? Kelas 5 yang naik Kelas 5, sekarang naik kelas 6 ya. Sekarang udah kelas 6 ya. Itu tantangan terbesar bagi wali kelasnya ya. Dibuat stres ya. Tapi anaknya rajin nggak sekolah Bu? Jarak itu kemarin itu apa itu udah tak buat Sering apa? Terus sikapnya, kepribadiannya
Bu, nakal atau baik Enggak, atau dia itu enggak jahil-jahil yang enggak nakal? Kadang-kadang tapi gendeng Oh, gitu. Enggak terbiasa keluarga. Iya. Dia orang kepanggil. Terus Ibu penilaiannya apa, Bu? Penilaiannya apa selain Katanya dia tuh enggak pengetahuan? cuma diem ya. Apa? Tidak tanduk ya. Iya. Sikap. Sikap lah. Sikap. Gitu. Tidak mungkin si anak tidak punya nilai sama sekali, Ibu. Bukan Kita sama pasti sekali punya sama nilai. sekali. Iya. Hanya beberapa. Hanya beberapa, ya. Mungkin kita ada dukungan yang lain, nilai dari yang lain, nilai plus dari yang lainnya. Nah, Ibu sudah datang ke rumahnya juga? Kalau datang belum. 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 Oh iya. Kalau datang belum. Wawancara dengan orang tuanya? Sudah. Sudah. Dia bilang iya tapi enggak dilakukan itu. Iya, iya. Penting ini ya Bu. Tindakan selanjutnya itu kalau sudah wawancara, iya nggak dilaksanakan, itu ibu bisa membuntutin anak pulang. Ya. Sampai ke rumah. Sampai ke rumahnya. Jangan-jangan latar belakang si anak itu yang tidak mengizinkan anak itu seperti teman-teman yang lainnya. Nanti dengan maaf ini Bu Santi ya. Jadi nanti kalau ketemu seperti itu dilakukan dari awal sampai Z, istilahnya tadi sudah ada satu trik itu tadi. Jadi ibu ikuti anak itu bila perlu dibonceng, tapi jangan dibonceng dulu, ikuti dia itu nyampe rumah atau enggak pulangnya, gitu loh. Diam-diam itu ikutin dulu. Nanti kalau memang pulang sampai rumah, ikut masuk, orang tuanya ada apa enggak. Nah nanti kalau ada, ya langsung sampaikan. Kemarin seperti ini, prosesnya kita sudah seperti ini sudah berlaku seperti ini, kok tidak dilaksanakan, kena apa? Mungkin nanti ibu juga akan menemukan sangat-sangat miris dengan keadaan keluarga anak itu. Kadang itu, ya Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu dewan guru, kadang menemukan anak langsung marah-marah, ada kan? Padahal kita nggak tahu apa sih latar belakang anak itu. Nanti kita bisa ngelus dodol juga. Tapi nanti kalau kita juga sudah berusaha seperti itu Bu, sampai rumahnya, ketemu orang tuanya, bahkan mungkin anak itu tidak ikut orang tuanya. Karena ada beberapa anak yang saya selidikin sampai saat ini, ada pulang sekolah itu nggak langsung pulang, langsung mungut kardus, ya. Terus nanti kardus itu langsung dibelikan, dijual, diberikan beras, dibawa pulang, coba Bu, ya. Jadi kalau ibu sudah berusaha seperti itu, insya Allah kok orang tuanya nanti akan terketuk. Gurunya saja perhatiannya seperti ini, kok saya yang orang tuanya tidak peduli, insya Allah terbuka dengan yang seperti itu. Karena saya waktu jadi guru pernah melakukan itu, dan orang tuanya itu alhamdulillah langsung berubah luar biasa. Begitu juga dengan anaknya. Dan sampai sekarang orang tua itu sama saya sampai kayak keluarga ya. Mungkin merasa apa ya, anak itu memang sudah sama orang tuanya yang kebiasaan diomong itu kasar dan lain sebagainya, pokoknya yang nggak enak didengar. Tapi dengan seperti itu pendekatan ke orang tua, anak juga ikut didudukkan. Di situ insya Allah ada perubahan. Sudah bagus pendekatannya, cuma kurang satu langkah. Ya, kurang satu langkah. Nah itu yang kemarin saya minta setiap wali kelas harus punya catatan yang dilimpahkan ke guru kelas berikutnya. Jadi tindak lanjut atau kegiatan yang sudah ibu laksanakan itu nanti akan dilanjutkan dengan wali kelas berikutnya. Jangan sampai wali kelas yang berikutnya mulai dari nol lagi, nggak rampung-rampung. Jadi ibu sampaikan si ini begini pelaksanaan tindakan itu sudah kita laksanakan sampai sini. Nah itu nanti dilanjutkan. Mungkin itu Bu ya. Mohon maaf untuk Bu Margarita Susanti kalau saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Rosa yang sudah sharing pengalaman di kelas untuk menyelesaikan sebuah masalah, mencari solusi
terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu latar belakangnya seperti apa begitu. Jadi kalau sudah tujuannya apa, latar belakangnya apa, pasti nanti kita bisa menemukan solusinya. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain atau cukup? Cukup aja. Cukup. Ada Jumat lah. Iya. Baik, demikian pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya di sekolah kita SD Negeri 1 Gedung Karyajitu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu rekan Dewan Guru SD 1. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan aksi nyata yang telah disampaikan oleh Ibu Margareta Susanti, Sarjana Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Margareta yang telah memberikan kita semua ilmu, tambahan ilmu yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, dan harapan pada diri kita ya Bu ya. Ya, terutama pada diri kita, termasuk saya sendiri yang suka telat. Iya. Baiklah, alhamdulillah acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahin sedikit Bapak Ibu, untuk PMM kita, ya, untuk PMM kita yang belum kita tingkatkan lagi untuk aktif kegiatan kita di PMM. Nanti kapan waktunya bisa, kalau kita mau bareng-bareng buka, ya. Nanti saya bisa membantu kapan untuk kegiatan kita bareng-bareng aktivitas pada PMM. Kalau besok Sabtu saya mohon izin Ibu Kepala Sekolah, saya ada lokakarya besok ke unit 2. Iya. Untuk yang hari Senin yang trainer itu apakah ya sudah harus sampai ke aksi nyata? Iya, artinya sudah menyelesaikan aktivitas, sudah video selesai semua, modul sudah terbuka semua. Nah, untuk pelaksanaan aksi nyatanya ya nanti kapan Bapak Ibu sempatnya begitu. Yang jelas sudah selesai dibuka. Iya. Lebih cepat Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata, juga lebih cepat terbit sertifikatnya. Ya, nanti saya pandu bareng-bareng bersama. Ya, saya tambahkan Bapak Ibu ya, masalah yang disampaikan Ibu Margareta Susanti itu tadi, tolong itu nanti Bu Margareta untuk PMM itu memang harus dipandu benar, dan kepada Bapak Ibu khusus yang sudah saya share itu, yang semua yang sudah punya ID itu wajib membuka. Untuk PMM itu semua ada hikmahnya untuk kita, untuk pembelajaran itu ada semacam Bu Santi
Dan kemarin kalau nggak lewat PMM, bukanya kemarin pakai Google itu disampaikan nanti, kan bisa membuka semuanya, ya. Terus di situ bisa untuk pembelajaran, bisa untuk modal Bapak Ibu mengajar, ya. Ya. Nah, untuk aksi nyata saya juga kepingin Bu, untuk aksi nyata, tolong kapan kita jadwalkan, kita bareng-bareng. Kalau bisa SD kita semuanya bisa melaksanakan aksi nyata. Jadi nanti tidak perlu Bapak Ibu itu atau tidak harus melaksanakan diklat-diklat yang lainnya. Kalau dari situ sudah banyak sertifikat, kenapa kita harus mencari yang lainnya? Di situ ilmu sudah luar biasa. Ya, jadi kita jadwalkan. Kemudian yang berikutnya, halo. Yang berikutnya untuk jadwal kelompok belajar, untuk kelompok belajar itu tolong juga dijadwalkan. Kemudian yang berikutnya ini masalah jadwal ya, pagi dan sore. Untuk jadwal pagi 7.30, cuman kalau hari Senin dan hari Jumat 7/4 sudah mulai persiapan. Malu kalau sampai terlambat. Itu yang pagi 7.30 itu untuk selain itu. Kemudian piket itu tetap dilaksanakan. Piket gerbang, ya. Terus untuk hari Senin dan Jumat itu tidak hanya Bu Margareta Susanti yang ada di lapangan. Begitu Bapak Ibu datang, ayo monggo langsung kabur semuanya di lapangan, ikut membariskan anak-anak. Karena Bu Margareta Susanti berkoar-koar di mic, anak nggak akan mendengarkan. Kalau anak-anak sekarang harus kita pegang, nak kamu di sini, nak kamu di sini. Jadi Bapak Ibu semuanya ikut di dalam lapangan.